Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Kaum muslimin, bapak, ibu-ibu rahimakumullah wa azakumullah. Kembali kita menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya pada malam ini kita kembali diberikan oleh Allah kekuatan untuk menunaikan kewajiban kita sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengingat nikmat Allah ini banyak-banyak, menyebut nikmat Allah ini sering-sering, karena Allah yang memerintahkan kita untuk mengingatnya dan menyebutnya, agar kita tidak sombong, agar kita tidak kufur, agar kita tidak besar kepala, ya. Bahwa betapa lemahnya kita dan betapa sangat butuh dan bergantungnya kita kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala itu akan menghadirkan rasa syukur di dalam hati, mendatangkan sikap tawadhu' dan menampakkan kelemahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah, sebut-sebutlah. Jangan kalian melupakan nikmat Allah, sebut-sebut nikmat Allah itu. Dan di antara nikmat yang harus kita sebut-sebut, sering-sering kita sebut, adalah nikmat kita beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat besar. Di saat-saat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebahagian tidak lagi mengikuti sunnah beliau. Ya, tidak mengikuti sunnah ini ada dua bentuknya. Yang pertama, betul-betul menyimpang dari ajaran Rasulullah. Yang kedua, tidak mengikuti alurnya. Seperti salat misalnya, tidak berjamaah, itu kan tidak mengikuti sunnah. Meski bahasanya itu bukan bid'ah, ya. Orang tidak berjamaah itu, Pak, itu tidak disebut bid'ah sebenarnya. Tidak, bahasa para ulama itu tidak disebut bid'ah. Tapi pasti tidak mengikuti sunnah, menyelisihi sunnah, menyalahi sunnah. Jadi orang tidak salat berjamaah itu menyelisihi sunnah, tidak mengikuti sunnah, dan itu dosa. Jadi seseorang beribadah tidak mengikuti sunnah itu dosa. Tinggal kadar dosanya sebesar apa gitu.
Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harus disebut-sebut sini. Ya Allah, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan taufik pada diriku untuk laksanakan ibadah ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahmati Allah, coba kita renungi ya perkataan seorang imam besar, murid dari para sahabat ini, Imam Abu Aliyah rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Ada dua nikmat Allah yang Allah berikan pada diriku dan aku tidak tahu dari dua nikmat ini mana yang paling besar. Manakah yang paling besar dari dua nikmat ini? Maksudnya kedua-duanya sangat besar. Tapi beliau sulit menetapkan mana nikmat terbesar yang Allah berikan pada diri beliau dari dua nikmat ini. Yang pertama, kata beliau, Allah berikan aku hidayah untuk memeluk Islam. Artinya nikmat masuk Islam. Allah beri hidayah masuk ke dalam Islam. Itu nikmat terbesar yang pertama. Yang kedua, kata beliau, aku diberi hidayah oleh Allah untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Coba, saya mau tanya, Bapak Ibu, mana nikmat yang paling besar dari dua nikmat ini? Bingung kan jawabnya gitu? Ya, Imam Abu Aliyah saja bingung gitu. Jadi Islam saja nggak cukup. Islam saja itu tidak cukup. Dan belum tentu orang Islam masuk surga itu belum tentu. Karena dia bisa terjerumus kepada apa? Kepada kesyirikan. Kalau dia tidak punya ilmu, artinya dia tidak memahami sunnah, tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, bisa jadi ibadahnya ibadah mengandung syirik. Akidahnya syirik. Percuma kan ibadah? Percuma. Ibadah tapi syirik. Ya ujung-ujungnya kalau dia tidak bertobat kepada Allah, maka kekal dalam neraka jahanam. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat 48 misalnya. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain dari dosa syirik bagi yang dikehendakinya. Siapa yang syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang amat besar. Nah, orang-orang yang enggak ngerti sunnah, tidak mengerti petunjuk Nabi SAW, artinya dia berislam itu tanpa ilmu. Potensi akan menjadi musyrik, menjadi fasik, menjadi munafik, menjadi zalim, mujrim, besar sekali. Subhanallah, Maha Suci Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur ya atas nikmat ini. Karena kalau kita lihat di sekeliling kita ya, memang umat Islam ini sebahagiannya tidak mengikuti petunjuk. Mereka beribadah tapi tidak mengikuti petunjuk. Itu faktanya seperti itu. Silahkan kalau Bapak Ibu mau bantah, silahkan bantah saja. Khususnya saya menyoroti tentang ibadah salat. Rata-rata umat Islam tidak berjamaah salat, dan rata-rata umat Islam lalai salatnya. Silakan Bapak Ibu berikan penilaian. Saya bertanggung jawab dengan kata-kata saya. Dan saya melihat hampir di setiap tempat seperti itu. Kalau mereka menjaga salat mereka, maka setiap waktu masjid ini, Bapak Ibu rahmati, seperti salat Jumat. Nah, itu baru menjaga waktu namanya. Setiap waktu zuhur, asar, maghrib, isya itu seperti salat Jumat. Dan akan datang waktunya nanti kembali seperti zaman Rasulullah SAW, yakni ketika Allah mengutus Imam Mahdi. Baru nanti salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh seperti salat Jumat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mengulang sedikit dan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ad-Da' wa Dawa, Al-Ma'asi
ya, taslukhul qalba an istiqbahiha. Perbuatan dosa maksiat menghilangkan rasa, ya, menghilangkan, menganggap keji dosa, menghilangkan dari hati seseorang, menganggap keji dan kotor, menganggap jelek, itu hilang dari hati seseorang. Jadi apabila seseorang telah terjebak dengan dosa dan maksiat, dan dia ditunggangi oleh hawa nafsu dan syaitan, dan maksiat dan dosa itu sudah menjadi kebiasaan bagi dirinya, maka sampai pada titik hukuman Allah terhadap orang ini, Allah akan hilangkan dari hatinya menganggap keji, kotor perbuatan dosa itu. Akhirnya apa? Itu sudah menjadi kebutuhan. Dia tidak lagi melihat dosa itu sebagai sebuah keburukan. Dia tidak menganggap lagi dosa itu sesuatu yang hina, yang rendah. Dia tidak menganggap lagi dosa itu sesuatu yang memalukan kalau dilakukan. Subhanallah, Maha Suci Allah. Dan ini benar-benar ada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim ini, itu benar-benar ada, benar-benar terjadi pada umat Islam khususnya. Jadi mereka sudah tidak lagi menganggap dosa itu sebagai sebuah dosa. Mereka tidak menganggap lagi dosa itu sesuatu yang keji, sesuatu yang kotor, sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah. Mereka tidak menganggap dosa itu sesuatu yang harus dijauhi. Bahkan mereka menganggap bahwa dosa itu sudah satu kebutuhan. Oh, ini sudah kebutuhan kita. Subhanallah, Maha Suci Allah. Sebelum masuk apa yang disampaikan oleh beliau di sini, kita ambil satu contoh saja, Pak. Ini obrolan-obrolan ringan yang terjadi di tengah-tengah kita. Terkait dengan apa? Tentang kejujuran. Kejujuran, Pak. Jadi ada teman bercerita itu. Dia ingin anaknya itu mendaftar di satu instansi, itu satu pekerjaan. Saya tidak perlu sebutkan itu, Pak. Apakah itu pemerintah ataupun swasta. Ya, kemudian dia ikutilah alurnya. Prosedurnya itu diikuti, Pak. Step-stepnya diikuti. Tapi ujung-ujungnya, Pak, apa? Pelicin, Pak. Itu. Ini saya tidak ini, Pak. Saya menyebutkan ini cerita yang pernah saya dengar dari seorang teman. Ini pengalamannya dia gitu. Nah, anak saya kan sudah mengikuti prosedur yang ditentukan. Step-stepnya sudah diikuti. Rasanya dari syarat-syarat yang telah dituliskan, ditentukan itu sudah terpenuhi seluruhnya. Harusnya anaknya diterima gitu, Pak. Tapi ternyata tidak diterima sebelum membayar sejumlah uang yang telah ditentukan. Kemudian dia katakan, kenapa seperti ini? Nah, Bapak seperti tidak tahu aja. Sekarang zamannya udah seperti ini. Artinya apa? Ini sudah lazim itu sudah umum. Kok Bapak nggak tahu sih gitu? Kok nggak tahu sih? Allahu a'lam. Saya tidak tahu, Pak, ya, kebenaran itu seperti apa gitu. Tapi ini cerita jujur dari seorang teman. Gitu. Jadi ungkapan itu disampaikan kepada teman ini. Dia katakan ini sudah biasa, yang model begini sudah biasa. Mana ada sekarang yang apa-apa diterima gitu. Ya, kalaupun ada dari sekian kasus ya, 1, 2 itu bisa dihitung dengan jari. Tapi selebihnya nggak ada yang seperti itu. Subhanallah, Maha Suci Allah. Nah, ini saya ngambil satu contoh saja gitu, Pak. Artinya apa? Jadi mereka sudah tidak ada malu lagi terang-terangan mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu suatu hal yang wajar, sudah biasa gitu maksudnya.
Orang zamannya sudah begitu sekarang gitu. Mana ada di mana-mana terima begitu saja, enggak ada. Subhanallah, maha suci Allah. Ya sebenarnya ada gitu Pak, ada gitu. Tapi mungkin orang ini karena sudah terbiasa melakukan itu, maka dia katakan, ini sudah umum Pak, ini udah biasa yang seperti ini. Kok Bapak nggak tahu sih? Ya. La ilaha illallah ya. Bapak Ibn Rahman itu satu contoh saja. Jadi nggak ada rasa malu dan dia menganggap itu satu kebutuhan. Jadi menipu, tidak jujur, mengambil hak orang lain, memakan yang bukan hak itu sudah menjadi hal yang biasa gitu Pak. Jadi memakan yang haram itu sudah biasa saja bagi sebahagian orang gitu. Tidak jujur ya. Tidak amanah, berkhianat. Itu udah biasa gitu Pak. Udah biasa yang seperti itu. Justru nanti kalau ada orang-orang jujur itu dipojokkan, disudutkan. Ada apa sih ya dengan kamu? Kamu nggak ngikutin perkembangan, tidak mengikuti zaman, susah hidup kamu. Subhanallah ya. Bapak Ibn rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata beliau rahimahullah annahu yansalikhu minal qalbi istihbahuha, akan hilang dari hati seseorang, atau Allah akan lenyapkan dari hati seseorang menganggap kotor dosa itu. Fatusiru lahu 'adatan, sehingga menjadi adat, kebiasaan, menjadi tradisi baginya. Itu sudah mentradisinya, sudah biasa gitu. Fala yastaqbihu min nafsihi ru'yatan nasi lahu kulliha wala kalamahum fihi. Sehingga dia tidak peduli lagi orang mau ngomong apa, orang mau komentar apa, orang mau melihatnya bagaimana, pandangan orang bagaimana terhadap itu, enggak peduli Pak. Kenapa? Karena udah biasa. Sudah biasa gitu maksudnya. Wa hadha 'inda arbabil fusuq wa ghayatut tahattuk wa tamamul ladzah. Disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, dan ini terjadi ya pada orang-orang yang sudah sampai pada tingkatan kefasikan yang paling tinggi. Mereka berbangga-bangga diri dengan dosa yang dilakukan sampai pada puncak ketidakpedulian. Mereka berbangga-bangga dengan dosa yang dilakukan itu sampai-sampai mereka sudah tidak ada kepedulian sama sekali, sudah enggak peduli lagi. Dan dia merasakan melakukan dosa itulah satu kelezatan. Subhanallah. Dia melakukan dosa itu Pak, dia melakukan kesalahan itu satu kelezatan, itu puncak kelezatan. Hatta yaftakhira ahaduhum bil ma'siyah, sehingga mereka berbangga-bangga diri dengan maksiat yang dilakukan. Wa yuhadditsu biha man lam ya'lam annahu 'amilaha, sampai dia menceritakan mempublikasikan, mempromosikan maksiat yang dilakukan itu. Itu saking bangganya, saking terasa nikmatnya bermaksiat itu, dan saking bangganya dia bermaksiat itu, sampai-sampai dia omongin ke orang maksiat itu. Subhanallah. Fayaqul ya fulan amiltu kadza wa kadza. Dia katakan, wahai fulan, aku telah melakukan perbuatan ini, aku telah melakukan perbuatan itu, aku telah melakukan ini, aku telah melakukan itu. Wa hadha ad-darb minan nasi la yu'afawna. Inilah contoh orang-orang yang tidak akan dimaafkan. Inilah contoh orang-orang yang tidak akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yusaddu alaihim tariqut taubah, dan tertutup bagi mereka pintu taubat. Wa tughlaqu alaihim abwabuha, dan pintu-pintunya tertutup bagi mereka, jalan untuk taubat tertutup bagi mereka, pintu-pintu taubat. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Seluruh umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimaafkan. Seluruh umatku dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh umatku
dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa, kecuali orang-orang yang mempublikasikan dosa yang dia lakukan, orang-orang yang berbangga-bangga diri berbuat dosa. Wa inna minal ijhar, di antara contoh orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa itu, ayasturullahu 'ala al-'abdi thumma yusbihu yafdahu nafsahu wa yaqul ya fulan amiltu yawma kadha wa kadha kadha wa kadha fayahtiku nafsahu wa qad bata yasturuhu rabbuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk orang-orang yang berbuat ijhar atau orang-orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa dan maksiat itu, Allah menutupi dosa yang dia lakukan. Mungkin di malam hari atau di hari-hari sebelumnya tidak ada yang mengetahui dosa yang dilakukan itu. Kemudian keesokan pagi atau keesokan harinya dia kabarkan atau dia beritahukan kepada orang lain tentang dosa yang dilakukan itu. Wahai fulan, aku telah melakukan dosa ini di waktu ini, dosa ini di waktu ini. Fayahtiku nafsah, dia merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, ya, meremehkan dirinya. Wa qad bata yasturuhu rabbuh, padahal dia membongkar aib dirinya, padahal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala telah menutup aibnya tersebut. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya begini, Bapak Ibu rahmati Allah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman para sahabat, zaman tabi'in, wallahu alam, tidak ada orang yang terang-terangan berbuat dosa di depan orang banyak gitu, Pak. Jadi sengaja gitu, sengaja di depan orang berbuat maksiat itu nggak ada dulu itu. Nggak berani juga gitu, Pak, maksudnya. Kenapa? Karena hukum itu masih jalan ya. Sekecil apapun dosa dan maksiat itu ada konsekuensinya, ada hukumannya. Sehingga tidak ada yang berani berbuat dosa secara terang-terangan itu. Kita ambil contoh saja di Saudi, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu di tanah haram, tidak ada seorang wanita pun boleh membuka aurat. Kalau ketahuan itu ditangkap, Pak. Saya pernah melihat ya wanita yang pergi di mana, ke Jeddah ya, ke kota Jeddah itu, Jeddah. Mereka itu sengaja buka jilbab gitu maksudnya. Karena itu kan Jeddah itu sendiri kan tidak masuk tanah haram sebenarnya. Tetapi tetap saja kalau kelihatan oleh askar itu ditangkap, Pak. Wanita-wanita yang tidak menutup auratnya, tidak pakai jilbab, itu ditangkap, Pak. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ya, di zaman Rasulullah, zaman para sahabat lebih ketat lagi ya, tidak ada wanita yang berani melakukan itu. Tentu tidak ada wanita yang berani melakukan itu. Sampai sekarang di tanah haram itu, Mekah dan Madinah, tidak ada satu wanita pun yang boleh membukakan auratnya di depan orang banyak. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak ada yang berani terang-terangan berbuat dosa, Pak, di depan orang banyak, itu nggak ada. Ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada orang yang berbuat dosa di malam tertentu atau di hari tertentu. Kemudian di hari berikutnya dia beritahukan kepada orang lain tentang dosa yang dia lakukan. Mungkin dia mencuri, mungkin dia berzina, mungkin dia minum khamar, mungkin dia melakukan perbuatan dosa lain. Nah, ini bentuk ijhar, kata Nabi. Ini bentuk perbuatan dosa secara terang-terang dilakukan oleh seseorang. Subhanallah, padahal waktu dia berbuat dosa tidak ketahuan sebenarnya, tidak dilihat oleh orang, tidak ada yang mengetahui. Tapi kemudian dia beritahukan kepada orang lain. Nah, ini bentuk mujahirah. Ini contoh mujahirah, orang yang terang-terangan berbuat dosa. Coba bandingkan dengan zaman kita hari ini. Subhanallah, maha suci Allah.
Kalau kita Pak, sekarang ini, itu berbangga-bangga dengan dosa. Bukan dosa yang masa lampau, bukan ya. Yang saat ini, dia sedang berbuat dosa di depan orang banyak, dan dia berbangga-bangga dengan dosa itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau cerita apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini adalah bagian dari ijhad atau kelompok mujahirin, mujahirah. Bagaimana apa yang dilakukan oleh manusia di zaman kita hari ini. Mereka terang-terangan berbuat dosa dan maksiat di depan orang banyak, ya, dan berbangga-bangga diri. Subhanallah, ya. Maha suci Allah, ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ambil contoh misalnya. Tadi kita sudah sebutkan ya, seperti membuka aurat, Pak. Negeri kita ini, ya, biasa aja kalau perempuan tidak berjilbab itu, Pak. Ya enggak? Sehingga kita yang bukan mahramnya ini itu melihat wanita di jalan itu. Berapa kali Bapak Ibu, Bapak-bapak mengucapkan istighfar sehari karena melihat wanita tidak menutup aurat? Berapa kali, Pak? Bapak pernah ngitung melihat wanita enggak berjilbab berapa kali dalam sehari? Subhanallah, enggak terhitung jumlahnya kan? Karena mungkin di sepanjang jalan itu kita menemukan wanita-wanita yang tidak menutup aurat, yang bukan mahram. Itu haram hukumnya dilihat, Pak, sebenarnya. Disadari atau tidak? Tapi karena ini sudah biasa, enggak ada lagi istighfar. Mungkin kalau astagfirullah, sambil tundukkan pandangan. Tapi karena udah biasa, enggak ada lagi istighfar, dan pandangan mata pun tidak ditundukkan. Allah wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dalam surah An-Nur ayat 30 Allah sebutkan. Artinya apa? Melihat wanita yang tidak menutup auratnya, hukumnya haram bagi kita kaum laki-laki. Tapi karena menutup aurat itu sudah, tidak menutup aurat itu menjadi sudah hal yang biasa. Akhirnya apa? Ini melihat aurat perempuan di sepanjang jalan atau di mana keluar dari rumah kita melihat wanita yang bukan mahram kita. Karena mereka tidak menutup aurat. Wa ibn rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihatlah wanita-wanita yang tidak menutup auratnya, apa mereka merasa bersalah? Apa mereka merasa bahwa perbuatan yang mereka tidak menutup aurat itu sesuatu yang keji, yang kotor, sesuatu tidak baik, sesuatu yang harus dijauhi? Tidak. Kenapa? Karena udah biasa tidak menutup aurat. Mereka mempertontonkan kecantikan dirinya, kemolekan tubuhnya di hadapan laki-laki yang bukan mahram itu sudah biasa bagi mereka. Dan kita mendapat imbas dosanya. Jadi yang berdosa bukan mereka saja, kita juga mendapat imbas dosanya. Rasulullah SAW satu kali misalnya memalingkan wajah Fadl, ya. Fadl ini sepupu Rasulullah SAW, kakak dari Abdullah, ya. Anaknya dari Abbas, anak pamannya Rasulullah SAW. Fadl ini terkenal dengan paras wajahnya yang ganteng, ya, pokoknya digambarkan Fadl itu, Pak, sesuai dengan namanya. Dia seorang pemuda yang sangat ganteng, gitu, ganteng, Pak. Mungkin kalau kita melihat seperti Nabi Yusuf lah gitu, ganteng, Pak. Sehingga wanita-wanita banyak yang terpana lah melihatnya. Demikian pula beliau juga yang Fadl sendiri itu terkadang tidak terkontrol juga. Satu kali pernah berada di samping Nabi SAW, kemudian dia melihat seorang wanita cantik, ya. Wanita itu pun juga menatap kepadanya. Dia menatap kepada wanita itu. Dan Nabi SAW palingkan wajah Fadl. Padahal wanita itu menutup aurat, Pak. Dia hanya melihat mungkin wajah wanita itu. Karena cantiknya, dia melihat lebih lama. Kata Nabi SAW, la tutbi'in nadhrah an-nadhrah. Jangan engkau ikuti pandangan yang pertama dengan pandangan yang kedua.
Jadi awalnya lihat lagi, Pak. Nah, lihat yang kedua itu agak lama lihatnya. Nah, itu menjadi haram hukumnya. Fa inna lakal ula wa laysa lakal tsaniyah. Karena yang halal bagimu, kata Rasul, adalah pandangan yang pertama, sedangkan pandangan yang kedua itu haram bagimu. Itu wanita menutup aurat, Pak. Itu wanita menutup aurat. Bagaimana dengan wanita yang tidak menutup auratnya? Terlihat indahnya rambutnya, terlihat indah tangannya, terlihat indah kakinya. Subhanallah, Maha suci Allah. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu. Itu yang saya katakan. Jadi wanita-wanita muslimah hari ini banyak yang berbangga-bangga diri tidak menutup aurat. Bahkan mereka ada yang mengatakan seperti ini. Ya, yang penting itu ajaran Islam diamalkan. Kita menjadi wanita yang baik, tidak nyakitin orang, kita sholat. Ya. Apa kamu nggak tahu kalau nutup aurat itu perintah Allah? Ini ajaran Rasulullah, ini perintah Allah dan Rasulnya sallallahu. Ini ajaran Islam, kenapa tidak diamalkan? Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka akan membandingkan nanti, Pak. Ada beberapa kasus misalnya wanita berjilbab tapi nyopet. Ya, saya memang nggak pakai jilbab tapi saya nggak nyopet. Kamu nggak pakai jilbab itu lebih parah daripada nyopet. Itu kasih tahu tuh wanita yang nggak berjilbab. Kamu nggak pakai jilbab, nggak nutup aurat itu lebih parah daripada menyopet itu sendiri. Nyopet itu tidak baik, Pak. Mencuri itu tidak baik. Tapi membukakan aurat di depan laki-laki bukan mahramnya itu lebih parah hukumnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih besar dosanya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah yang terjadi di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, waktu Isya berapa nih sekarang? Ya? Oh, iya. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah dari bentuk hukuman ini, Pak. Jangan sampai hati ini dihukum oleh Allah sehingga tidak ada lagi rasa atau menganggap bahwa dosa itulah satu keburukan. Hilang, Pak. Hilang rasa menganggap buruk, menganggap keji, menganggap hina, menganggap sesuatu yang harus dijauhi. Hilang dari dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang kadang-kadang kita sendiri tidak menyadari akan hal ini. Jadi orang-orang yang terlena hanyut dengan dosa dan maksiat yang dilakukan itu, bisa jadi perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan dan dosa-dosa yang lainnya itu tidak lagi dianggap sebagai sebuah dosa. Ya, katakan seperti yang saya sampaikan tadi, Pak. Subhanallah. Kebetulan kita sedang ngurus ini, ngurus itu segala macam. Harusnya gitu, harusnya ya. Tidak perlu ada uang ini, uang ini, uang ini. Itu kan nggak perlu ada, Pak, harusnya. Tapi kenyataannya apa? Harus bayar ini, harus bayar ini, harus bayar ini. Padahal itu sebenarnya nggak seharusnya ada. Subhanallah. Dan mereka yang meminta itu mereka katakan, oh ini sudah biasa model begini. La ilaha illallah. Ini yang saya sampaikan, Pak. Saya tidak tahu ya pengalaman Bapak Ibu rahmatullah bagaimana gitu, ngurus tentang sesuatu gitu. Tapi itu yang kita alami gitu. Nah, sehingga dianggap ini sudah dari dulunya begini ya. Dari sebelum-sebelumnya juga begini gitu. Artinya mereka ingin katakan bahwa ini sudah biasa gitu. Padahal itu sesuatu yang haram. Subhanallah. Maha suci Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali lagi marilah kita menahan diri dari dosa maksiat ya. Baik itu dosa meninggalkan kewajiban atau lalai terhadap kewajiban maupun dosa melanggar sesuatu yang dilarang. Jadi ada dua bentuk dosa itu. Pertama, meninggalkan dan melalaikan kewajiban. Yang kedua, kita melanggar sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti salat yang saya sampaikan tadi. Baik, jangan sekali-sekali menganggap remeh salat berjamaah. Kalau ada dari orang, wah,
itu kan hukumnya hanya sunnah. Perkataan itu saja Pak, perkataan itu bisa menimbulkan dosa pada diri seseorang. Kalaupun mungkin ya, ada pendapat para ulama mengatakan hukum salat berjamaah itu adalah sunnah, itu bukan berarti untuk ditinggalkan. Maka saya selalu mengatakan, Bapak Ibu, antum yang mengatakan, oh, ini kan cuma sunnah, coba antum cari ulama yang berpendapat itu hukumnya sunnah untuk ditinggalkan. Atau ketika ulama berpendapat, oh ini hukumnya makruh, oh itu kan hukumnya cuma makruh. Cari antum pendapat ulama mengatakan hukumnya makruh tapi untuk dikerjakan. Tidak ada satu ulama pun yang menetapkan hukum sunnah, melainkan pasti mereka mengerjakan itu dan menganjurkan kita untuk melaksanakannya. Tidak ada satu ulama pun yang menetapkan hukum makruh, melainkan mereka pasti meninggalkannya dan melarang kita untuk mengerjakannya. Itu yang benar. Kenapa kita berlindung menjadikan hukum sunnah itu menjadi tameng ya, untuk meninggalkan sesuatu, dan menjadikan hukum makruh untuk mengerjakan sesuatu, seperti rokok misalnya. Oh ini kan hukumnya cuma makruh. Subhanallah. Akhirnya tetap melakukan perbuatan maksiat karena berlindung dari hukum makruh. Tetap meninggalkan perbuatan sunnah karena berlindung dari hukum, karena dia berdalilkan dengan hukum sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini contohnya Pak, contoh dalam kehidupan kita sehari kita berlindung kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah ba'da Isya kita sambung sedikit sebelum kita tanya jawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah ba'd. Kaum muslimin, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan satu poin lagi ya. Jadi ini ada hubungannya sebenarnya. Yakni poin yang ke-13 ya. Wa minha, kata beliau rahimahullahu ta'ala, anna kulla ma'asiyatin minal ma'asi fahiya mirathun an ummati minal umami allati ahlakaha Allah wa azza wa jal. Di antara hukuman atau akibat dari perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu, dia ditetapkan oleh Allah sebagai pewaris atau sebagai pengekor dari para pelaku maksiat terdahulu, dari umat-umat terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disadari atau tidak, pelaku maksiat, apalagi mereka menekuni maksiat tersebut, mereka menjadi pewaris sebenarnya. Dan ini adalah gelar yang paling buruk yang disandang oleh seseorang. Dia pewaris dosa, pewaris maksiat, pewaris berbuat dosa dan maksiat dari generasi sebelumnya, dari orang sebelumnya. Subhanallah. Kalau ingin menyandang gelar, maka sandanglah gelar kemuliaan, gelar-gelar yang mengangkat derajat kehormatan diri kita, gelar-gelar kebaikan. Menjadi pewaris para nabi dan rasul, menjadi pewaris para ulama, menjadi pewaris para ahli kebaikan, ahlul iman. Ini adalah nama dan gelar yang baik. Tapi bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, disadari atau tidak oleh mereka, mereka adalah pewaris para pelaku dosa dan maksiat terdahulu yang Allah sudah binasakan mereka dari umat-umat terdahulu. Maka beliau menyebutkan seperti liwat ya, atau homoseks. Ini adalah warisan dari kaum Nabi Lut, warisan
dari kaum Nabi Lut yang dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka melakukan satu dosa yang tidak pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Dan ternyata dosa liwat ini turun temurun, atau perbuatan dosa dan maksiat bentuk homoseks ini sampai hari ini, Bapak Ibu rahmati Allah. Bayangkan, orang sudah terang-terangan, bahkan termasuk di Indonesia itu mereka yang tergabung di dalam organisasi apa yang namanya itu Pak? LGBT ya. Organisasi LGBT itu menuntut untuk disahkan menjadi undang-undang. Dan itu benar Pak. Disahkan menjadi undang-undang di DPR MPR supaya LGBT ini diresmikan, dihalalkan. La ilaha illallah. Coba Bapak bayangkan. Tidak tahulah negeri ini akan menjadi apa. Kalau di negeri-negeri kafir seperti di Amerika, di Eropa, itu mereka diundangkan, ada undang-undang apa, dan itu udah halal hukumnya. Jadi menikah sama jenis, baik laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan gitu. Itu biasa bagi mereka. Nah di Indonesia itu pengen dihalalkan yang seperti itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga Allah melindungi negeri ini dari kaum Sodom ini ya. Nah ini pewarisnya. Kemudian juga disebutkan orang-orang yang mengurangi takaran timbangan, tidak jujur di dalam menimbang, tidak jujur di dalam mengukur. Ini mewarisi dosa kaum Nabi Syuaib. Ya. Kaum Nabi Syuaib, mereka suka mengurangi takaran, suka menipu orang. Ya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan al-mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah ini kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib. Mereka mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Celakalah orang-orang yang curang, mutaffifin. Siapa mutaffifin ini? Kata Allah, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang-orang yang apabila mereka minta ditimbang, minta ditimbangkan kepada orang lain, dia ingin timbangan itu sempurna. Jadi kalau dia membeli sesuatu, Pak, timbangannya harus sempurna ya. Saya nggak mau kurang sedikit pun. Pak, kalau ngukur harus sama ini ya. Kalau 1 meter ya 1 meter, jangan kurang dari 1 meter. Saya nggak mau. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi giliran dia yang menimbang atau giliran dia yang menakar, nanti dia mengurangi takaran dan timbangan. Ini mutaffifin namanya, Pak. Nah, ini kaum Nabi Syuaib dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah di tengah-tengah umat Islam kaum seperti ini? Orang yang melakukan kecurangan seperti ini, tidak jujur dalam menimbang. 1 kilo kurang 1 on misalnya, atau 1 meter kurang 1 senti. Bagaimana kalau Bapak beli tanah misalnya, tanah ukurannya berapa? Sekian meter sekali sekian meter, kurang sedikit saja, itu subhanallah maha suci, itu kecurangannya luar biasa. Apalagi ini iseng saja Pak, ini teman beli rumah, katanya ukuran tanahnya itu sekian kali sekian, lebarnya sekian kali sekian, panjang sekian. Coba kalau Bapak Ibu ini coba dicek saja ya, dicek saja, silakan Pak, silakan Bapak Ibu cek. Kalau Bapak Ibu beli rumah, tanah itu, benar nggak tanahnya itu lebarnya sekian, panjangnya sekian? Karena sudah ada yang membuktikan itu Pak, di beberapa tempat itu, ternyata tidak sampai ukuran itu Pak. Akhirnya berantem itu dengan tetangga sebelah. Ada satu kasus gitu, dia renovasi rumah, dia ukurlah, karena lebarnya itu 6,5 gitu. Ya dia ukur 6,5, ternyata keambil tanah orang sebelah. Ya ini tanah saya lah. Saya mengukur seluas apa yang saya beli. Saya beli itu 6,5 kali 12. Setelah diukur Pak, ternyata itu nggak sampai 6,5 Pak. Akhirnya berantem dengan orang sebelah. Tapi tanah saya sampai di sini, kata orang sebelah itu. Setelah diukur, dia pun kurang dari 6,5 Pak ternyata. Subhanallah ya. Wa bin rahmati Allah. Ini hati-hati loh. Hati-hati.
Bahkan tanah ini, Pak, tanah itu lebih berat dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari jual beli yang lain, Pak. Karena tanah itu hitungannya apa? Ini bukan yang di sini, Pak, sampai ke bawah, Pak, tanah itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang curang, tidak jujur, ya, telah mengambil tanah orang walaupun itu sejengkal, maka dia akan Allah akan pikulkan tanah yang satu jengkal itu 7 lapis sampai ke bawah. Nabi katakan tanah itu bukan satu lapis yang kita lihat di bawah itu. Makanya tanah itu, Pak, siapapun yang ingin, kalau Bapak beli rumah dan beli tanah, itu 7 lapis sampai ke bawah itu hak milik Bapak itu. Nggak boleh ada orang yang melewati di bawah itu tanpa izin. Dan kalau ada orang yang mencuri tanah 1 jengkal saja misalnya, maka 1 jengkal itu sampai 7 lapis ke bawah, nanti akan dipikulkan oleh Allah ke pundaknya. Nih, orang nggak jujur, ini orang memakan yang bukan haknya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka hati-hati di dalam mengukur. Hati-hati di dalam wazinu bil qistasil mustaqim. Hendaklah kalian menimbang dengan timbangan yang lurus dan benar. Ya. Jangan berlaku curang, jangan mengurangi timbangan. Nah, kalau siapa yang melakukan itu, seperti yang kita katakan tadi, wah ini mah udah biasa, timbangan begini. Subhanallah, ini pewaris umat Nabi Syuaib. Demikian pula disebutkan orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, melampaui batas. Ini warisan dari kaumnya Fir'aun, orang-orang yang sombong, ya, congkak. Ini adalah warisan mewarisi dari kaum Nabi Hud. Demikian pula Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi di tengah-tengah kita? Seperti riba. Ini riba warisan dari mana ini? Riba yang terjadi di tengah-tengah itu warisan dari mana? Dari umat apa? Yahudi. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu rahmati Allah, itu Allah tidak ada membicarakan umat lain tentang riba kecuali orang-orang Yahudi. Demikian pula dalam sejarah kalau kita lihat, ketika orang-orang Yahudi datang ke Madinah, itu orang-orang Madinah itu dipinjamin duit, setelah itu mereka terapkan riba. Subhanallah, ya. Maha suci Allah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula misalnya ngalap berkah kuburan, itu warisan siapa? Orang Yahudi, Pak. Yahudi dan Nasrani. Yahudi Nasrani. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah melaknat, mengutuk orang-orang Yahudi dan orang Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat sujud. Mereka menganggap kuburan para nabi itu sesuatu yang dimuliakan, sesuatu yang harus diagungkan, dikultuskan, sehingga mereka berharap berkah ke sana, sehingga mereka sujud dan rukuk di sana. Subhanallah. Nah, ini diikuti oleh umat Islam. Disadari atau tidak, kita menjadi pewaris dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Az-Zuhd, sebagaimana yang dikutip oleh anak beliau Abdullah dari Imam Malik bin Dinar, beliau berkata, "Auhallahu ila nabiy min anbiya'in bani Israil an qul liqaumik la tadkhulu madakhil a'da'i wa la talbasu malabis a'da'i wa la tarkabu marakib a'da'i wa la tat'amu mata'im a'da'i fatakunu a'da'i kama hum a'da'i." Kata Imam Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan Allah Ta'ala mewahyukan kepada salah satu nabi dari nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang diwahyukan oleh Allah kepada nabi ini? Anqul liqaumik, hendaklah engkau wahai nabi katakan kepada kaummu, yakni Bani Israel, janganlah kalian masuk ke tempat masuknya musuh-musuhku. Jangan kalian memasuki tempat masuknya musuh-musuhku. Jangan kalian memakai pakaian yang dipakai oleh musuh-musuhku.
Jangan kalian mengendarai kendaraan-kendaraan yang dikendarai oleh musuh-musuhku, dan jangan kalian memakan makanan yang dimakan oleh musuh-musuhku. Maka kalian akan menjadi musuh-musuhku sebagaimana mereka telah menjadi musuhku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Ini larangan tasyabbuh, maksudnya tasyabbuh. Jadi disadari atau tidak, pelaku dosa dan maksiat itu mereka telah tasyabbuh dengan musuh-musuh Allah, telah tasyabbuh dengan kaum kufar, orang-orang yang telah melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Mereka menyerupai kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengikuti jejak langkah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, la tattabi'unna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhala juhra dabb lattaba'tumuhum qalu al-yahud wan nasara ya Rasulullah qal faman. Riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh-sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Sungguh kalian akan mengikuti step demi step. Sungguh kalian akan menyerupai orang-orang sebelum kalian, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menggambarkan itu saking miripnya umat Rasulullah ini meniru orang sebelumnya. Jadi penggambaran Nabi shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in itu maksudnya adalah sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Itu saking miripnya Pak. Saking pandainya meniru gitu maksudnya, sehingga mirip banget gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu itu ditiru oleh umat Islam hari ini, kata Nabi. Itu mirip banget. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ketika mereka masuk ke dalam lubang dhabb, ya, salah satu jenis hewan yang hidup di padang pasir, kemudian mereka membuat sarang di dalam bawah tanah atau menggali pasir gitu, buat mereka sarangnya di sana. Sampai-sampai kata Nabi, kalau mereka masuk ke lubang dhabb lattaba'tumuhum, kalian pasti akan mengikuti mereka. Itu saking ngebetnya, saking ngototnya, saking inginnya menyerupai mereka, mengikuti mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang dimaksud ini? Siapakah orang-orang sebelum kami, orang-orang sebelum kita yang kau maksudkan ini? Apakah mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi kalau bukan mereka? Subhanallah. Siapa lagi kalau bukan mereka? Dan betul-betul apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu diikuti oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita ini menjadi pewaris Pak dari orang-orang Yahudi dan orang-orang. Padahal kita diharamkan oleh Allah untuk tasyabuh dengan mereka. Jangankan dalam perkara dosa Pak, dalam perkara ibadah saja. Coba, ketika sahabat berpuasa pada tanggal 10 Muharram, dilarang atau tidak oleh Rasulullah? Dilarang oleh Rasulullah atau tidak? Dilarang oleh Rasulullah. Padahal itu puasa loh Pak. Sahabat puasa tanggal 10 ditegur oleh Nabi. Kata Allah, jangan puasa tanggal 10. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini di tanggal 10 ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani juga berpuasa. Mereka mengagungkan hari ini dan mereka berpuasa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan menyelisihi mereka. Idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau aku diberi umur panjang oleh Allah, maka kita akan berpuasa di tanggal 9. Maksudnya tanggal 9, tanggal 10. Itu untuk menyelisihi orang-orang Yahudi supaya tidak sama dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Bahkan orang-orang kafir, orang-orang kufar, Pak.
itu juga mempuasakan tanggal 10 itu. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu Pak, juga mempuasakan tanggal 10. Jadi tahu pada tanggal 10 Muharram itu adalah tanggal yang dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang musyrik, orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu berpuasa pada tanggal itu. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, ini kita berpikir sih Pak. Ini bukan maksiat loh Pak. Itu bukan maksiat, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa loh Pak, puasa. Harusnya kan tidak mengapa harusnya. Kan sama-sama ibadah kita. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak mengizinkan kita untuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang Yahudi, walau itu dalam ibadah sekalipun. Bagaimana dalam masalah maksiat dan dosa? Na'udzubillah min dzalik. Wa ibn rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masalah ibadah saja kita tidak diizinkan oleh Nabi, apalagi dalam masalah dosa dan maksiat. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, "Bu'ithtu bis-sayfi baina yaday sa'ah." Aku diutus oleh Allah dengan pedang sampai hari kiamat tiba, hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah, sampai hanya Allah semata yang diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, dan dijadikan rezekiku, kata Nabi, di bawah bayang-bayang tombakku. Wa ju'ila dhillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyalahi perintahku dan sunnahku. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka bagian dari kaum tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Wa bil rahmati Allah. Inilah bentuk hukuman yang diberikan oleh Allah. Dan hukuman-hukuman ini Pak, sekali lagi saya ingin sampaikan, ini banyak tidak disadari oleh kita. Terutama sekali bagi kaum muslimin yang mereka tidak mau belajar, agama ini, ya, tidak mau belajar sunnah Rasulullah SAW. Karena yang hak itu Pak ada pada sunnah Nabi SAW. Jadi kalau yang dipelajari bukan sunnah Rasulullah SAW, Bapak Ibu rahimahullah, kita nggak tahu Pak bedanya mana ini hak atau batil gitu. Sehingga banyak orang yang belajar tapi mereka nggak pernah tahu ini hak atau batil gitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dipelajari harusnya apa? Sunnah Rasulullah SAW. Karena kita tidak akan pernah tahu mana yang hak, mana yang batil kalau kita tidak mempelajari, tidak kembali kepada sunnah Rasulullah SAW ala fahmi salaf, menurut pemahaman para ulama-ulama salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kitabnya ada Pak, ada kitabnya, dan itu sanadnya bersambung ya. Jadi ilmu ada sanadnya, ada mata rantainya. Ilmu yang kita pelajari Bapak Ibu rahmati Allah, termasuk apa yang kita jelaskan hari ini, tentu ada sanadnya ya. Dan insya Allah ini termasuk ilmu yang sahih, yang tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya persilahkan Bapak Ibu, kalau ada yang perlu kita diskusikan terkait materi ini, silahkan Pak.